Satu pertanyaan buat lu semua. Lu hari ini sudah nonton televisi atau hari ini lu udah nonton video di YouTube? Silahkan dijawab teman-teman. Nah, di video kali ini gua akan membahas mengapa untuk saat ini YouTube itu lebih populer dan lebih baik dibandingkan televisi. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai kita bumper dulu. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Mamayo, salam kenal dengan gua Sandy Fadiansyah dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru datang, di channel ini gua membahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik informasi seputar YouTube dan ingin menjadi YouTuber, langsung aja subscribe channel ini dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Di rumah teman-teman pastinya ada yang namanya televisi. Tapi pertanyaannya, seberapa sering teman-teman menonton televisi di rumah? Gua pribadi udah jarang banget nonton televisi. Ya, karena nggak tertarik sama acaranya, atau ketika ada acara yang menurut gua bagus, itu jam tayangnya nggak sesuai dengan waktu santai gua untuk menonton. Akhirnya untuk saat ini gua lebih banyak menonton video di YouTube. Nah, apakah teman-teman memiliki kebiasaan yang sama dengan gua, yaitu jarang menonton televisi dan lebih sering menonton YouTube? Kalau misalnya kebiasaan kita sama, pastinya kita punya alasan kenapa kita lebih senang atau lebih sering menonton video di YouTube dibandingkan di televisi. Nah, menurut gua ada beberapa alasan untuk saat ini mengapa YouTube lebih populer dan lebih baik dibandingkan televisi. Alasan yang pertama, yaitu menonton di YouTube bisa kapan saja dan di mana saja. Teman-teman yang sering menonton televisi pasti tahu kalau misalnya acara di televisi itu sudah memiliki jam tayangnya tersendiri. Nah, kita selaku penonton yang harus menyesuaikan waktu kita untuk menonton acara tersebut. Belum lagi kalau misalnya kita kelewat nonton satu film atau satu acara, kita nggak akan tahu kapan kita bisa menonton acara tersebut di televisi. Nah, ini beda banget dengan di YouTube, teman-teman. Kalau di YouTube, keputusan menonton ada di kita. Kapan kita mau menonton, ya terserah kita. Dan kita pun bisa memutar video berulang kali sesuka kita. Dan tahukah teman-teman bahwa pengakses YouTube 70%-nya yaitu menggunakan mobile device, mungkin seperti handphone ataupun seperti tablet. Artinya ini menandakan bahwa penonton YouTube adalah orang-orang yang mobile dan suka berpindah-pindah tempat. Orang-orang yang praktis. Hal ini nggak mungkin banget kalau teman-teman nonton televisi. Emangnya mau bawa TV kemana-mana? Kan nggak mungkin. Terus ya bisa aja sih nonton TV streaming. Ya itu mendingan nonton di YouTube gitu. Kita capek lagi buka streaming. Nah, jadi menurut gua alasan fleksibilitas waktu dan tempat ini menjadi alasan utama kenapa YouTube lebih unggul dibandingkan televisi. Alasan yang kedua yaitu di YouTube banyak pilihan kategori. Nah, kalau lu nonton televisi, kita tahu bahwa jumlah tontonannya itu sangatlah terbatas. Jumlah stasiun televisi di Indonesia pun hanya belasan. Kalaupun lo berlangganan TV kabel, mungkin hanya nyampe puluhan atau ratusan channel. Nah, kalau di YouTube, itu ada 31 juta channel yang aktif mengupload video. Kurang lebih untuk jumlah videonya ada 1 miliar video. Dan lo nggak harus nonton berdasarkan channel juga, lo bisa nonton berdasarkan topik yang memang ingin lo tonton dan ingin lo cari. Ya misalnya untuk olahraga, politik, hiburan, ngeprank, pokoknya semua video itu ada di YouTube. Alasan yang ketiga yaitu di YouTube iklannya sedikit dan durasinya singkat. Gua juga dulu sering nonton TV dan kesel banget tuh kalau lagi nonton seru-serunya tiba-tiba harus ada iklan dan nggak tanggung-tanggung. Misalnya nih satu acara durasinya 30 menit, 15 menitnya diisi sama iklan bro. Apa nggak kesel tuh? Habis waktu kita dan kita harus menunggu misalnya 1 minggu lagi untuk menonton episode selanjutnya. Nah, di YouTube ya ada iklan tapi sedikit gitu dan durasinya pun biasanya singkat. Kalau lu sering buka YouTube pasti tahu kan, dan tuh iklan bisa di skip juga setelah sekian detik lu bisa skip. Memang ada beberapa iklan yang nggak bisa di skip, tapi tetap itu durasinya nggak nyampe bermenit-menit lah, hanya sebentar. Dan menurut gua dengan adanya sedikit iklan ini dan durasi iklannya yang singkat, para penonton di YouTube itu merasa lebih nyaman dibandingkan harus menonton televisi yang iklannya sangat-sangat banyak. Alasan yang keempat yaitu fitur di YouTube sangat lengkap. Menurut gua, alasan inilah yang membuat penonton sangat nyaman menggunakan YouTube dan sangat mempermudah kita dalam menikmati setiap video yang ada. Contohnya adanya fitur untuk pause video. Nah, kalau misalnya kita lagi nonton satu video dan tiba-tiba ada telepon masuk,
Kita bisa pause videonya, kita bisa angkat telepon, setelah itu kita lanjut menonton video. Hal ini nggak akan mungkin lu bisa lakukan di televisi, bahkan ketika lu kebelet harus ke toilet, ya udah, acara tetap berlangsung. Belum lagi di YouTube itu ada fitur-fitur lain ya, seperti misalnya mengatur kecepatan video, mengatur resolusi video. Kemudian kita juga nggak harus nonton full seluruh video, kita bisa skip ke bagian yang benar-benar pengen kita tonton. Nah, dan ada satu fitur lagi yang menurut gue sangat-sangat bagus di YouTube, yaitu adanya komunikasi dua arah antara yang menyajikan konten dan juga penonton. Yaitu kita bisa memberikan like untuk suka ataupun dislike kalau kita nggak suka dengan videonya. Dan kita pun bisa memberikan komentar untuk mengkritik, memberikan masukan, ataupun memberikan apresiasi terhadap video yang kita tonton. Di TV nggak bisa. Lu nggak suka acaranya, ya udah lu terima aja. Alasan yang kelima yaitu sensor di YouTube masih sangat wajar. Nah, teman-teman yang sering menonton televisi pasti tahu bahwa akhir-akhir ini tayangan-tayangan televisi itu sensornya makin banyak. Menurut gue sih agak lebay dan berlebihan ya. Bahkan untuk adegan-adegan yang normal, itu ada yang kena sensor juga. Film kartun juga ada yang kena sensor. Dan menurut gue ini mengganggu kenyamanan. Nah, kalau di YouTube, ya ada juga sih panduan untuk sensor. Misalnya untuk konten pornografi dan kekerasan, ya itu pasti ada sensornya gitu. Tapi sensornya masih wajar-wajar aja. Jadi penonton masih bisa menangkap pesan dari video tersebut dan masih bisa nyaman dalam menonton video. Alasan yang keenam yaitu di YouTube, lu bisa mendapatkan resolusi video yang lebih baik dibandingkan di televisi. Teman-teman yang sering nonton TV di Indonesia pasti tahu bahwa salah satu masalah nonton TV adalah gangguan sinyal. Kalau sinyal lagi bagus, ya oke. Tapi kalau sinyalnya lagi jelek, misalnya lagi angin atau lagi musim hujan, itu kadang kita cuma ngelihat semut doang gitu kan, udah kita akalin tetap aja kualitas gambarnya jelek. Dan belum lagi misalnya stasiun TV yang sering memutar film-film yang diputar itu film-film jadul yang kualitas gambarnya ya udah ketinggalan lah dengan film-film sekarang. Nah, kalau di YouTube, lu bisa mendapatkan resolusi video yang Full HD. Bahkan untuk beberapa video nih, lu bisa memutarnya dalam format 4K. Dan tentu ini sangat membuat kita nyaman dalam menonton, karena gambarnya mulus banget ya kan. Jadi kita sebagai penonton mendapatkan kualitas video yang premium. Dari hal yang udah gue sebutin di atas, menurut gue wajar untuk saat ini YouTube itu lebih populer dan lebih baik dibandingkan televisi. Setidaknya tadi ada 6 keunggulan YouTube dibandingkan televisi. Jadi gimana? Lu lebih senang nonton televisi atau lu lebih senang nonton YouTube? Atau jangan-jangan lu penonton keduanya? Nonton TV iya, nonton di video di YouTube juga iya. Gak masalah, suka-suka aja. Dan di video berikutnya gue akan membahas satu topik yang menarik, khususnya buat lu semua yang ingin menjadi YouTuber. Karena di video berikutnya gue akan membeberkan kenapa kita harus menjadi YouTuber. Sekali lagi teman-teman, buat yang tertarik informasi mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, langsung aja jangan ragu, subscribe channel ini. Sekian video dari gue, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.